Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Andawati. Saya mahasiswa dari Sikes Giri Husada Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan semester 4. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang berjudul Abortus sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Maternitas 2 oleh dosen pengampu Ibu Evi Kustia Kesuma, Escape Nurse MKes. Jadi, untuk materi pertama yaitu pengertian dari abortus. Apakah yang dimaksud dengan abortus? Abortus merupakan ancaman pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Batasan abortus adalah kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Nah, selanjutnya etiologi dari abortus. Yang pertama yaitu kelainan pertumbuhan hasil dari konsepsi seperti kelainan kromosom, lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna, pengaruh dari luar. Kemudian ada kelainan plasenta, faktor maternal, dan juga kelainan traktus genitalia. Selanjutnya klasifikasi dari abortus. Klasifikasi abortus ada dua, yaitu abortus spontan dan juga abortus provokatus. Untuk abortus spontan terdiri dari abortus imminens, abortus incipiens, abortus incomplete, abortus complete, misabortion, abortus habitualis, abortus infecciosa, dan septic. Sedangkan untuk abortus provokatus yaitu ada abortus medicinalis dan juga abortus criminalis. Apa yang dimaksud dengan abortus imminens? Abortus imminens adalah abortus tingkat permulaan. Terjadi pendarahan per vaginam, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik berada di dalam rahim. Selanjutnya abortus incipiens. Yang dimaksud dengan abortus incipiens, pada abortus incipiens terjadi perdarahan sedang sampai berat disertai dengan nyeri, kram perut bawah, tetapi jaringan janin masih utuh berada di dalam rahim. Begitu, keguguran tidak dapat dihindarkan karena mulut rahim sudah terbuka. Selanjutnya abortus incompletus. Abortus incomplete atau keguguran tidak lengkap adalah kondisi keguguran yang masih menyisakan jaringan di dalam rahim. Jadi, ketika ibu hamil mengalami perdarahan hebat, kram perut dan leher rahim membesar, tidak semua jaringan luruh melewati vagina. Selanjutnya ada abortus completus. Pada jenis keguguran ini, mulut rahim sudah terbuka lebar dan seluruh jaringan janin telah keluar dari mulut. Ketika abortus completus terjadi, ibu hamil akan mengalami perdarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Biasanya, abortus completus terjadi pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu. Abortus ini juga tidak memerlukan tindakan operasi. Selanjutnya ada misabortion. Misabortion merupakan jenis keguguran yang terjadi dikarenakan janin tidak berkembang secara normal. Kondisi ini biasa dikenal dengan istilah kehamilan kosong atau pregnant onset. Umumnya, abortus tidak terduga tidak menunjukkan gejala seperti keguguran lainnya, sehingga baru bisa terdeteksi ketika melakukan pemeriksaan USG dan kontrol kehamilan. Selanjutnya ada abortus habitualis. Abortus habitualis disebut juga keguguran berulang, yaitu keguguran sebanyak 2 kali ataupun lebih. Abortus habitualis yaitu keguguran berturut-turut, termasuk kondisi yang jarang terjadi. Gejala yang terjadi tidak berbeda dengan keguguran pada umumnya. Selanjutnya ada abortus infecciosa dan juga septic. Abortus infecciosa merupakan abortus yang disertai suatu infeksi pada alat genitalia. Sedangkan abortus septic terdapat penyebaran infeksi yang sudah mencapai peredaran darah tubuh atau peritoneum. Selanjutnya ada abortus medicinalis. Abortus medicinalis adalah abortus karena tindakan kita sendiri, dengan alasan bila kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan jiwa ibu. Yang terakhir yaitu abortus criminalis.
Abortus criminalis adalah abortus yang terjadi oleh tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Selanjutnya kita melihat pemeriksaan penunjang pada abortus. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk mendiagnosis abortus adalah plano pregnancy test, pemeriksaan laboratorium darah, dan juga USG atau ultrasonografi. Pertama ada plano pregnancy test. Plano pregnancy test yang diperiksakan melalui urin akan menunjukkan hasil positif pada 2 minggu pasca terbentuknya konsepsi janin. Pada abortus, plano pregnancy test umumnya masih positif 7 sampai dengan 10 hari. Pasca abortus, namun berangsur-angsur akan menjadi negatif. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium darah. Jika terjadi perdarahan hebat pada abortus, akan ditemukan penurunan hemoglobin atau Hb dan hematokrit, serta terjadi peningkatan leukosit dengan pergeseran ke kiri atau shift to the left. Jika terjadi infeksi, pemeriksaan beta HCG darah dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan plasenta. Pemeriksaan penunjang yang terakhir yaitu USG atau ultrasonografi. Umumnya, USG dilakukan untuk melihat ada tidaknya gantung gestasi, untuk mengetahui apakah embrio masih berkembang, dan untuk mendeteksi detak jantung janin. USG transvaginal lebih baik dibanding transabdominal, karena gambaran yang ditampilkan lebih jelas. USG transvaginal disarankan terutama pada pasien obesitas dan juga pasien dengan uterus retrofleksi. Selanjutnya ada penata laksanaan abortus, di mana konfirmasi diagnosa penting dilakukan sebelum melakukan penata laksanaan abortus. Karena penata laksanaan tanpa indikasi dapat menyebabkan gangguan dan komplikasi kehamilan serta timbul defek pada janin. Penata laksanaan yang pertama yaitu ada stabilisasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian keadaan umum ibu secara menyeluruh, mencakup tanda vital dan pemeriksaan tanda-tanda syok seperti akral dingin, pucat, takikardi, dan tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg. Resusitasi cairan dilakukan jika terjadi hipotensi dan juga syok. Selanjutnya berobat jalan atau expectant management. Expectant management dianjurkan pada abortus incomplete yang usia kehamilannya kurang dari 16 minggu, dengan tanda vital baik dan tidak adanya tanda infeksi. Tingkat kesuksesan dari penata laksanaan ini mencapai 90%. Expectant management dilakukan dengan membiarkan sisa jaringan melurus secara alami. Umumnya, peluruhan jaringan komplit akan terjadi selama 2 minggu. Namun, pada beberapa kasus bisa lebih lama 3 sampai dengan 4 minggu. Selanjutnya, penata laksanaan medikamentosa. Pertama ada penginduksi rahim. Pilihan obat penginduksi rahim adalah oksitoksin dan juga misoprostol. Oksitosin diberikan pada abortus terjadi dengan usia kehamilan lebih dari 16 minggu. Penggunaan misoprostol pada abortus dilaporkan dapat mengurangi kebutuhan dilakukannya tindakan kuretase hingga 60%. Medikamentosa selanjutnya yaitu RH imunoglobulin. Jika ibu memiliki golongan darah resus negatif, ibu dianjurkan untuk menerima RH imunoglobulin setelah terjadi abortus agar tidak terjadi inkompatibilitas resus jika pada kehamilan berikutnya janin memiliki golongan darah resus positif. Yang terakhir yaitu ada komplikasi dari abortus. Ada 4 komplikasi dari abortus. Yang pertama yaitu perdarahan. Perdarahan dapat diatasi dengan cara pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan tepat pada waktunya. Yang kedua yaitu perforasi. Perforasi uterus
pada kerukan dapat terjadi terutama pada uterus dalam posisi hiperentrofleksi. Yang ketiga yaitu ada infeksi. Infeksi dalam uterus dapat terjadi dalam setiap abortus, tetapi biasanya didapatkan pada abortus incomplete yang berkaitan erat dengan suatu abortus yang tidak aman. Yang terakhir yaitu ada shock. Shock pada abortus biasa terjadi karena perdarahan atau shock hemoragik dan karena infeksi berat. Baik, sekian penyampaian materi saya terkait abortus. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.